Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Dan sebelum video dimulai, aku ingin terus mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan stop menyuarakan dukungan kita kepada Palestina. Sekarang cuman kita yang bisa bersuara. Orang-orang di Palestina sana yang menjadi korban udah bener-bener gak punya banyak pertolongan. Donasi berupa uang yang sudah dikumpulin dan udah dibeliin barang-barang, obat-obatan buat mereka itu masih belum bisa masuk ke Gaza sampai sekarang, setidak-tidaknya sampai video ini dibuat. Jadi saudara kita di Palestina benar-benar sendirian banget sekarang. Kita cuma bisa menonton dari balik layar. Secara fisik kita nggak bisa membantu di sana. Ada beberapa informasi kalau negara Arab berusaha membantu, Amerika bakal menyerang negara-negara ini juga. Jadi benar-benar duduk perkara politiknya sendiri sangat complicated. Aku yakin teman-teman non-muslim pun pasti sadar bahwa nggak ada alasan di dunia ini untuk menyerang anak-anak di bawah umur. Coba kita bayangin kalau kita atau orang-orang tersayang kita yang berada di posisi anak-anak ini yang kehilangan keluarga mereka, kehilangan mimpi mereka, kehilangan masa depan mereka dan harus merasakan pahitnya dunia dengan cara yang luar biasa kejam, kekecewaan, kehilangan dan juga luka yang kemungkinan besar bakal membuat mereka trauma dan mungkin sepanjang hidup. Tapi kita doakan aja semoga mereka kuat. Jadi terus kirimkan doa kalian buat mereka supaya mereka nggak berputus asa. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi kita semua yakin semua ini ada artinya. Kita nggak paham, tapi Tuhan Maha tahu. Mungkin salah satunya yang aku lihat, ada banyak banget orang-orang di luar sana yang mulai membaca Al-Quran, mulai mempelajari Islam, pengen memahami sebenarnya ada apa sih. Dan aku harap ini membuka mata kita semua seberapa tidak adilnya kelompok-kelompok kecil ini diperlakukan oleh kelompok-kelompok besar yang berkuasa dan egois. Kemarin sempat kepikiran untuk bikin video khusus Palestina, tapi ternyata sejarahnya panjang banget. Secara simple akan aku upload di TikTok, kemungkinan besar juga shorts. Dan gak perlu tunggu sampai aku upload karena udah ada banyak banget video di luar sana yang bisa kalian pelajari dan tonton untuk benar-benar paham. Pertempuran ini terjadi bukan semata-mata karena serangan Hamas di tanggal 7 Oktober, tapi ini adalah konflik yang sudah ada sejak 70 tahun lebih. Kenapa bisa berlarut-larut? Karena kekuatan si pembuli ini sangat kuat. Aku gak sabar banget pengen menjabarkan semua fakta-fakta mengejutkan yang aku temukan beberapa hari terakhir ini, termasuk beberapa petinggi yang ternyata ada hubungannya langsung dengan pembuat senjata yang biasa digunakan oleh Amerika. Jadi ini tuh lebih dari sekadar peperangan tapi juga bisnis yang menguntungkan. Joe Biden sendiri bilang bahwa 3 juta dolar yang dia investasikan ke Israel adalah investasi terbaik yang dimiliki oleh US. So, meskipun berita-berita ini memang membuat kita sedih dan sedikit depresi, aku jujur aja beberapa hari ini ngerasa benar-benar depresi, sedih, rasanya nggak pengen baca berita lagi karena super kecewa. Bahkan beberapa podcasters true crime yang biasanya benar-benar update nih tentang masalah-masalah yang menyangkut kejahatan terhadap manusia, itu pada diem aja. Entah mereka dibungkam oleh para pendana yang pro-Zionis atau mereka bungkam atas kemauan diri sendiri. Dan beberapa jam yang lalu, Yaman menyatakan perang terhadap Israel. Aku berharap, jujur aku sebenarnya takut. Aku yakin kita semua takut. So, mari jangan pernah stop mendoakan kedamaian dan semoga semuanya ini cepat berakhir. So, kasus kita kali ini adalah salah satu kasus tergelap yang pernah terjadi di Jepang. Saking disturbing dan menjijikannya, gak ada banyak orang yang membicarakan kasus ini, terutama di Jepang sendiri, karena sangat memalukan. Waktu pertama kali aku membaca kasus ini, mendengar beberapa info, ini tuh kayak film horor Amerika. Di luar nalar, gak masuk akal, terlalu dibuat-buat, yang bikin aku mikir, ceritanya nggak realistis. Tapi rupanya cerita nyata jauh lebih aneh daripada cerita buatan. Kita akan membahas tentang pria bernama Futoshi Matsunaga. Pria bermulut manis yang berhasil menipu dan menghabisi semua orang di sekitarnya dengan cara yang luar biasa di luar nalar dan menjijikkan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Futoshi Matsunaga lahir di tahun 1961, tepatnya di Kita Kyushu, prefektur Fukuoka. Kisah hidupnya secara rinci gimana perkembangan dia dengan orang tuanya tidak diketahui. Matsunaga tumbuh besar di Yanagawa, dan dari kecil dia nggak pernah punya masalah dengan sekolah. Tapi cuman secara akademik, kalau yang namanya peraturan, Matsunaga selalu aja melanggar.
Waktu itu nggak ada yang tahu Matsunaga ini adalah psikopat. Orang dengan gangguan psikopat jumlahnya itu sekitar 1% dari semua populasi. Sedikit, tapi juga nggak sedikit-sedikit banget. Dan Matsunaga adalah salah satunya. Lidahnya manis banget. Kalau ngomong bisa memukau semua orang. Charming. Belum lagi good looking. Cukup banyak perempuan di sekolah itu yang naksir dengan Matsunaga. Nah, waktu Matsunaga SMA, dia pacaran dengan adik kelasnya yang masih SMP. Dan waktu ketahuan Matsunaga dikeluarkan dari sekolah. Pindahlah dia ke sekolah lain. Begitu lulus SMA, Matsunaga meneruskan bisnis ayahnya, yaitu membuat tatami. Semacam alas lantai versi Jepang. Dan waktu berusia 19 tahun, Matsunaga menikah dengan seorang wanita dan punya 1 anak laki-laki. Nama istri dan anaknya dirahasiakan. Anggap aja nama istrinya Anon. Nah, baru 2 tahun menikah dengan Anon, Matsunaga selingkuh. Gak cuma dengan 1 wanita, tapi kira-kira setidak-tidaknya dengan 10 wanita lainnya. Salah satunya dengan wanita bernama Junko Ogata, yang merupakan temannya di SMA dulu. Waktu SMA, mereka gak punya hubungan yang spesial, cuman kenal-kenal aja. Tapi sekarang, waktu baru bertemu lagi, mereka berdua mulai menjalin hubungan. Meskipun Junko tahu Matsunaga udah menikah, tapi Matsunaga bilang, kamu jangan khawatir, aku dan istriku itu biasa-biasa aja. Dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalaupun dia tahu kita selingkuh. Saking beraninya nih si Matsunaga, dia pernah mengadakan pesta di rumahnya sendiri, dimana di situ ada istrinya Anon dan juga anak laki-lakinya, mengundang 10 wanita selingkuhannya, termasuk Junko, untuk datang ke rumah, pesta bareng. Kalian bayangin gimana perasaan Anon waktu itu. Dia udah muak, saking muaknya, dia langsung menceraikan Matsunaga dan lari membawa anak mereka. Dan Matsunaga nggak sedih, dia biarin aja istrinya melarikan diri, dan dia mulai menyeriusi hubungannya dengan Junko. Di tahun 1984, Matsunaga melamar Junko, mau nggak kamu menjadi istriku? Junko bahagia, tapi waktu Matsunaga melamar ke rumah keluarganya Junko, ibu Junko tidak setuju. Alasannya simple, semenjak Junko berpacaran dengan Matsunaga, pribadi Junko yang awalnya periang, tiba-tiba berubah menjadi selalu sedih. Mood Junko itu sangat dipengaruhi dengan sikap Matsunaga. Kalau lagi dibaik-baikin oleh Matsunaga, Junko tuh kayak wanita paling bahagia di dunia. Tapi kalau lagi ada masalah dengan Matsunaga, Junko bener-bener depresi. Sampai ibunya tuh bingung. Dari kecil dia membesarkan Junko, baru kali ini Junko tuh bener-bener yang nggak kayak dirinya sendiri. Dan beberapa kali ibunya sempat nanya ke Junko, kamu kenapa? Ada masalah apa? Dan Junko cerita, setiap kali dia ada problem dengan Matsunaga, Matsunaga abusive, memainkan emosinya dan juga suka main tangan. Dan ini yang membuat ibunya Junko yang bernama Shitsumi tidak setuju. Dari awal dia ngeliat Junko pacaran dengan Matsunaga, dia berharap mudah-mudahan aja anak aku putus. Makanya waktu Matsunaga tiba-tiba datang ke rumah untuk melamar Junko, Shitsumi sangat tidak setuju. Dia ditolak mentah-mentah, dan Matsunaga yang seumur hidupnya selalu bisa mendapatkan apapun yang dia mau karena mulutnya manis, nggak terima. Waktu rumah Junko kosong, nggak ada orang selain Shitsumi karena dia ibu rumah tangga, Matsunaga datang. Dia ketok, dia bilang dia pengen berbicara 4 mata. Tapi semuanya bohong. Tujuan Matsunaga adalah memperkaos Shitsumi. Iya, dia memperkaos calon mertuanya sendiri. Karena apa? Karena dia marah. Karena dia nggak setuju Shitsumi mencampuri urusannya dan Junko. Dan Matsunaga mengancam, kalau misalnya kamu melarang-larang lagi, kamu lihat aja apa yang bisa aku lakukan terhadap kamu dan anakmu. Bener-bener menjijikkan. Shitsumi ketakutan dan dia nggak cerita dengan Junko apa yang terjadi. Dia nggak cerita dengan siapapun. Dia malu. Harga dirinya hancur. Dan Junko nggak tahu. Dia kira Matsunaga dan ibunya memang ada problem, tapi sudah sampai situ aja. Tapi lama-kelamaan pertikaian ini membuat emosi Junko dan mentalnya tidak stabil. Suatu hari waktu Junko lagi kerja di kantor, dia pingsan. Terlalu capek, terlalu banyak pikiran. Dan begitu kena mental, Junko memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untung aja percobaan ini berhasil digagalkan. Dan gara-gara hal ini, hubungan Junko dan keluarganya juga mulai renggang. Waktu Junko merasa sendirian, Matsunaga datang. Dia bilang, Junko, keluarga kamu emang benci dengan kamu. Mereka nggak mau melihat kamu bahagia. Lebih baik kamu tinggal bareng aku. Cuman aku yang sayang dengan kamu. Cuman aku yang bisa memahami kamu. Dengan mulut manisnya, Matsunaga berhasil membuat Junko membenci keluarganya sendiri. Jadi Junko memutuskan untuk pindah satu rumah dengan Matsunaga. Di tahun 1985, entah kenapa Matsunaga terobsesi dengan setruman listrik. Dia punya alat penyetrum, dan dia pengen banget nyetrum orang.
Gak tahu kenapa ada orang yang bisa punya obsesi kayak gini, tapi Matsunaga ini kan special case ya, memang psikopat. Jadi Matsunaga mencari cara gimana dia bisa menyetrum orang tapi nggak kena masalah. Dan Matsunaga punya ide. Oke, aku akan beli bangunan. Bangunan ini akan aku buat sebagai kantor bisnis futon atau kasur versi Jepang. Tapi ini tuh cuman perusahaan abal-abal, khusus untuk memperangkap para karyawan biar bisa dia setrum. Bangunan ini dia tutup dengan lapisan peredam suara di setiap ruangannya. Dan di dalam gedung inilah, tepatnya di lantai 3, para karyawannya disetrum, sering diteriak-teriaki, semacam tikus percobaan. Nah, sekarang kalian pasti bingung, kalau karyawannya disiksa, gimana bisnisnya bisa jalan? Seperti yang aku bilang tadi, bisnis ini cuman cover aja. Cara utama Matsunaga mendapatkan uang adalah dengan cara melakukan penipuan. Mulutnya kan manis, dia bisa membujuk orang-orang untuk meminjamkan uang, berinvestasi atau apalah namanya. Kemudian uangnya dilarikan. Matsunaga punya banyak wajah. Maksudnya di sini dia punya banyak identitas. Kadang ngaku sebagai penulis buku, guru, atau mahasiswa di universitas ternama di Jepang. Dia memperkenalkan dirinya dengan banyak nama yang berbeda. Cukup bermodalkan mulut manis, wajah ganteng. Udah, itu aja. Sulit dipercaya tapi bener-bener kejadian. Selama kurang lebih 7 tahun, Matsunaga melakukan penipuan di sana-sini. Dan satu persatu korbannya mulai melapor. Barulah di tahun 1992, nama Matsunaga dan Junko masuk dalam Japan Most Wanted List. Orang paling dicari di Jepang. Total uang yang mereka larikan sekitar 180 juta yen atau sekitar kalau sekarang itu 2,2 juta dolar Amerika. Aku cuman mikir, kok bisa ya? Matsunaga dan Junko pindah ke sebuah kondominium yang bernama susah namanya, Kokurakitaku. Dan kali ini target mereka adalah seorang wanita yang sudah menikah dan punya 3 anak. Wanita ini punya uang, makanya Matsunaga mendekati dan juga membuat wanita ini jatuh cinta. Saking manisnya mulut Matsunaga, si ibu ini luluh. Dan waktu Matsunaga bilang, ayo kamu ajak ketiga anak kamu, lari aja pindah ke rumah aku, tinggalkan suami kamu. Si ibu tadi setuju, dia tinggalin suaminya sendirian, dia bawa ketiga anaknya untuk pindah ke rumah Matsunaga. Di situ dia ketemu dengan Junko, tapi selama ini Matsunaga dan Junko berakting. Mereka bilangnya, Junko adalah adik kandung dari Matsunaga. Padahal kita tahu mereka berdua punya hubungan yang lebih, alias pacaran. Dalam waktu 5 bulan, tiba-tiba salah satu anak dari pacar barunya ini meninggal dunia secara misterius. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi, tapi banyak yang yakin ada hubungannya dengan Matsunaga dan Junko. Dalam waktu 1 tahun, uang pacar barunya ini digasak habis oleh Matsunaga sekitar 11.300 yen. Sekitar 12 juta yen. Atau sekitar 145.000 dolar Amerika. Menurut Wikipedia nih, aku nggak kalkulasi lagi. Dan setelah uangnya habis, si ibu tiba-tiba meninggal dunia dengan cara yang misterius. Kita juga tidak tahu bagaimana, yang jelas meninggal. Lagi-lagi, banyak yang percaya Matsunaga dan Junko ada andil di dalam 2 kematian yang tidak bisa terjelaskan ini. Sedikit spoiler, di akhir cerita, polisi juga tetap tidak bisa membuktikan bahwa Matsunaga dan Junko ada hubungannya dengan 2 kematian mereka. Karena sekarang korban dan sumber uangnya sudah meninggal, Matsunaga mencari korban baru. Dia pikir-pikir, siapa kira-kira orang yang bisa aku manfaati sekarang? Muncullah sebuah nama, Kumio Toraya, yang merupakan teman dari mantan pacarnya yang sudah meninggal tadi. Matsunaga ngajakin Kumio bertemu di sebuah bar, dan disitulah mereka mulai jadi sahabat. Ingat, Matsunaga punya lidah emas, mulutnya manis. Dalam waktu beberapa minggu, dia dan Kumio langsung jadi bestie. Matsunaga menceritakan rahasia yang dia buat-buat, supaya kelihatan kayak Matsunaga percaya dengan Kumio. Nah, kalau misalnya sahabat kalian menceritakan tentang hidup mereka, rahasia mereka, namanya juga sahabat tuker-tukeran rahasia. Nah, Kumio kan nggak tahu ya bahwa rahasia-rahasianya si Matsunaga ini palsu. Jadi, dia tadi menceritakan masalah dan juga rahasianya yang asli. Kumio cerita bahwa dia punya hutang. Dia punya masalah dengan beberapa yakuza. Dia lagi diburu oleh beberapa orang. Karena Kumio ini ternyata juga hidupnya agak-agak berkonflik juga lah. Setelah Matsunaga tahu, dia blackmail si Kumio ini. Dia ancam Kumio, kalau kamu nggak mau menuruti perintahku, aku bakal ngasih tahu semua orang, termasuk musuh-musuh kamu, di mana kamu tinggal, di mana anak perempuan kamu tinggal, biar kalian menanggung semua akibatnya.
Meskipun Kumio bukan orang yang 100% jujur, tapi kasihan banget. Lebih tepatnya kasihan karena anak perempuannya yang baru berusia 8 tahun juga ikut-ikutan menjadi tersiksa. Nama anaknya ini juga disembunyikan, tapi kita kasih aja nama Tokume. Ya, Tokume, yang artinya anonimus. Kumio dan Tokume ketakutan. Matsunaga bilang, kalian siap-siap ya, aku dan pacarku Junko bakal pindah ke rumah kalian. Kami mau numpang. Aku tahu kalian gak bisa kabur, awas aja. Jadi guys, Kumio dan Tokume ini jadi tahanan di rumah mereka sendiri. Matsunaga dan Junko tinggal di situ, ngabisin uang Kumio, dan setiap harinya mereka disiksa. Kumio dan Tokume dikurung di dalam kamar mandi. Bahkan saat musim dingin, mereka dikasih makan sangat sedikit dan sangat tidak layak. Kumio sering disuruh untuk memakan kotorannya sendiri. Dan kalian ingat kan, Matsunaga punya obsesi terhadap setrum-setruman? Matsunaga menyuruh Tokume untuk nyetrum ayahnya sendiri. Kalau Tokume nolak, dia yang bakal disetrum. Ada banyak banget kegilaan yang dialami oleh Tokume dan Kumio. Sampai di tanggal 26 Februari 1996, Kumio meninggal dunia akibat semua siksaan yang dia terima. Dan kalian tahu Matsunaga ngomong apa? Dia bilang ke Tokume, ayah kamu meninggal gara-gara kamu. Jadi kamu yang harus membereskan mayatnya. Bayangin, ini anak umurnya baru 8 tahun, dia disuruh untuk membereskan jenazah ayahnya. Dia bahkan nggak tahu membereskan itu maksudnya apa. Mereka nggak mungkin membawa jenazah Kumio keluar dari apartemen karena pasti ketahuan orang. Jadi Tokume dikasih pisau. Dia disuruh untuk memotong jenazah ayahnya sendiri. Langsung pusing kepala aku. Dibantu oleh Junko dan Matsunaga, tubuh Kumio dipotong kecil-kecil. Mereka masukin ke dalam panci, mereka rebus supaya nggak bau, dan Tokume disuruh untuk meminum air rebusan ini. Harusnya aku kasih trigger warning, maaf banget. Habis itu dagingnya dikumpulin di dalam kantong kresek dan dibuang ke tempat yang terpisah-pisah. Dibuangnya di sekitar lautan peninsula Kunisaki, dan taulah ya, udah sulit ditemukan kalau udah dalam potongan kecil-kecil dan udah lama dibuang. Ke laut lagi. Nah, Matsunaga mencari korban baru. Masih di sekitar lingkup yang sama, temannya Kumio yang sekarang jadi korban. Seorang ibu-ibu yang juga sudah punya anak. Matsunaga nih kayaknya emang suka jadi pelakor, tapi ini merebut istri. Ibu ini dia goda, dia ajak untuk melarikan diri dari keluarga, dan akhirnya pindahlah ke rumah Matsunaga, memperkenalkan Junko sebagai adiknya. Dan sama seperti korban sebelumnya, Matsunaga berhasil mengantongi uang sebanyak 5 juta yen dari si ibu. Dan ibu ini mereka sekap. Suatu hari, waktu Matsunaga dan Junko lengah, ibu tadi yang udah putus asa dan tahu kayaknya dia harus melarikan diri kalau dia nggak mau disiksa, nekat lompat dari jendela apartemen mereka ada di lantai 2. Jadi ibu ini benar-benar lompat dari lantai 2, untungnya nggak meninggal. Tapi menderita cedera dan juga secara mental udah terganggu. Setelah sembuh, dia dimasukkan ke dalam rumah sakit kejiwaan. Sayangnya, waktu polisi datang menyelamatkan si ibu yang baru aja lompat dari jendela, Junko dan Matsunaga udah melarikan diri. Oh iya, aku lupa ngomong. Tokume, anaknya Kumio yang masih berusia 8 tahun tadi, dibawa lari juga oleh mereka. Jadi sekarang Matsunaga punya 2 kaki tangan, Junko dan Tokume. Bedanya, Junko melakukan hal ini dengan sukarela, sedangkan Tokume secara terpaksa, karena dia udah nggak punya siapa-siapa lagi dan dia nggak bisa kabur dari Junko dan Matsunaga. Mereka bertiga melarikan diri dan sembunyi terlebih dahulu karena takut masih dicari oleh polisi. Berhubung mereka nggak punya korban untuk diporotin lagi, Junko pergi kerja. Dan mungkin ya, saat jauh dari Matsunaga dan Tokume, Junko sadar sedikit demi sedikit bahwa apa yang dia dan Matsunaga lakukan adalah sebuah kejahatan. Matsunaga nih kayaknya orang jahat, nggak bener, nggak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk dia. Junko mulai waras, dan suatu hari Junko memutuskan, oke, aku akan melarikan diri. Aku udah nggak mau lagi berurusan dengan Matsunaga, bodoh amat dengan semua kejahatannya, aku harus menyelamatkan diri aku. Jadi Junko pamit kerja, tapi nggak pernah pulang. Awalnya Matsunaga bingung, apa mungkin ada sesuatu yang terjadi dengan Junko? Tapi lama-lama Matsunaga sadar, oh, Junko sudah melarikan diri, dia ninggalin aku sendirian. Padahal masih ada Tokume. Dan Matsunaga nggak terima. Junko tahu terlalu banyak tentang kejahatan mereka, dan Matsunaga akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan Junko kembali.
Matsunaga mulai meneror rumah keluarga Junko. Dia mulai mengancam Shizumi, beritahu aku di mana Junko berada. Tapi keluarga Junko benar-benar solid, mereka nggak mau ngasih tahu di mana Junko bersembunyi. Dan Matsunaga mulai kehabisan ide. Dia berpikir keras, gimana caranya biar Junko bisa muncul lagi. Dan Matsunaga kepikiran untuk melakukan percobaan bundir, tapi cuma pura-pura. Matsunaga pura-pura meninggal. Iya, dia ninggalin surat wasiat dan tidak pernah terlihat lagi. Berita tentang Matsunaga yang meninggal dunia mulai terdengar oleh keluarga Junko. Begitu juga Junko yang bersembunyi. Mereka nunggu tuh, bener gak sih Matsunaga udah meninggal? Tapi karena udah berhari-hari Matsunaga emang gak ada kabar, dan kayaknya emang dibuat seolah-olah bener-bener meninggal, akhirnya Junko keluar dari tempat persembunyiannya. Dia balik lagi tinggal ke rumah orang tuanya, tanpa mengetahui bahwa Matsunaga melihat semuanya. Dan begitu menemukan momen yang tepat, Matsunaga datang ke rumah Junko. Voila, aku masih hidup. Kalian semua pembohong, dan aku nggak akan melepaskan kalian begitu aja. Matsunaga meneror keluarga Junko habis-habisan, sampai keluarga Junko sendiri nggak tahan dan mereka bilang, Matsunaga, tolong biarkan keluarga kami hidup dengan damai. Kami bakal kamu kasih uang 63 juta yen, tapi please tinggalkan kami sendirian, jangan ganggu hidup kami lagi. Dan Matsunaga ini kan licik ya. Dia ambil uang 63 juta yen dari keluarga Junko, tapi dia nggak menepati janjinya. Keluarga Junko, dia siksa sedikit demi sedikit, dia cuci otak mereka sedikit demi sedikit, sampai akhirnya, percaya atau enggak, keluarga Junko menerima kehadiran Matsunaga di rumah mereka. Matsunaga dan Tokume pindah tinggal di rumah keluarga Junko, dan Matsunaga disembah kayak Tuhan. Iya, yang tadinya dibenci, diusir, sampai dibayar uang biar pergi, tiba-tiba disembah jadi Tuhan. Banyak yang bilang ini adalah efek Stockholm Syndrome. Kalau kalian pernah dengar, sering disebut dengan efek jatuh cinta terhadap penculiknya sendiri. Aku nggak bisa menemukan secara detail apa yang dilakukan oleh Matsunaga. Nggak ada di dalam buku, nggak ada di dalam media-media lain. Bener-bener mungkin detailnya terlalu kasar atau gimana sampai sangat sulit untuk ditemukan. Mungkin juga karena Jepang tidak terlalu mau untuk menceritakan kasus ini. Intinya, Matsunaga punya banyak korban baru. Karena di dalam rumah Junko ada 7 orang termasuk Junko. Pertama, ayah dan ibunya yang berusia 60 tahunan. Ada Junko, saudara perempuan Junko yang bernama Reiko, suami Reiko yang bernama Kazuya, dan kedua anak mereka yang bernama Yuki 10 tahun dan Aya 5 tahun. Bener-bener gila. Ini ada orang lansia dan juga anak-anak loh di rumah. Tapi Matsunaga tidak peduli. Uang semua anggota keluarga Junko diambil oleh Matsunaga, tapi mereka melakukannya dengan ikhlas karena Matsunaga sekarang disembah kayak Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Matsunaga dilakuin oleh mereka. Dan setelah beberapa bulan, uang mulai habis, tapi ada banyak mulut yang harus dikasih makan. Matsunaga yang gila punya ide. Dia bilang, Junko, Reiko, habisi ayah kalian. Dia sudah terlalu tua. Dia udah nggak pantas hidup lebih lama. Gimana caranya? Dengan sengatan listrik. Sang ayah yang bernama Takashige meninggal dunia. Shizumi shock. Suaminya meninggal, dan karena juga menyaksikan bagaimana suaminya meninggal, mental Shizumi mulai terganggu. Dia sering ngomong sendiri, ngeluarin suara-suara aneh, dan Matsunaga merasa terganggu. Dia bilang ke Reiko dan suaminya Katsuya untuk menghabisi Shizumi. Kali ini dengan cara pencekikan. Dari sinilah satu persatu keluarga Junko dihabisi. Setelah Shizumi, beberapa minggu kemudian, Matsunaga menyuruh Kazuya untuk menghabisi istrinya sendiri, Reiko, yang beberapa kali sudah menjadi korban pemerkosaan Matsunaga. Dan yang sangat miris, ini ceritanya udah bener-bener luar biasa gila. Dan lebih gilanya lagi, Aya, anak mereka yang berusia 5 tahun, disuruh untuk megangin ibunya sendiri yang dihabisi oleh ayahnya. Aku yakin ini anak bahkan gak ngerti dia tuh lagi ngapain. Lalu Katsuya disuruh untuk masuk ke dalam kamar mandi dan disekap di dalam situ. Gak dikasih makan sama sekali. Kazuya minum air dari toilet. Dan setelah berhari-hari gak makan, gak minum secara layak, Kazuya meninggal dunia karena kelaparan. Lalu Matsunaga menyuruh Junko dan Aya menghabisi Yuki yang baru berusia 10 tahun. Dan yang terakhir adalah Aya yang berusia 5 tahun. Dihabisi dengan cara disetrum. Nah, tapi cerita meninggalnya Aya ini sebenarnya tidak akurat. Orang yang menghabisi Aya adalah Tokume. Tokume disuruh oleh Matsunaga untuk mencekik leher Aya. Semua tubuh korban dipotong-potong oleh Matsunaga, Junko, dan Tokume yang kemudian mereka buang ke lautan. Sama seperti ayahnya Tokume yang bernama siapa tadi? Kumio.
Proses meninggalnya satu keluarga ini terjadi selama 3 tahun dan gak ada tetangga sekitar yang curiga. Ini mungkin salah satu sejarah kelam Jepang, di mana para tetangga sebenarnya kadang-kadang sering mendengar suara-suara aneh, tapi mereka merasa tidak mau mencampuri urusan orang lain. Sama kayak kasus Junko Furuta, sebenarnya beberapa tetangga sekitar itu sempat dengar suara teriakan, gerasa-gerusuk, tapi mereka ngerasa nggak pantas untuk mencampuri kehidupan orang lain. Jadi sebenarnya kepo itu juga penting kalau emang kita merasa ada yang nggak beres. Bukan berarti kita harus ikut campur di semua urusan orang ya. Karena kalian bayangin aja, keluarga Junko ini hilang satu persatu selama 3 tahun dan nggak ada yang curiga. Rasanya sulit untuk dipercaya. Karena semua korban sudah habis, Matsunaga, Junko, dan Tokume mencari korban baru. Di tahun 2000, Matsunaga bertemu dengan seorang wanita yang sudah punya 2 anak yang dia goda untuk tinggal bareng. Dari wanita ini, Matsunaga untung 20 juta yen. Tapi sang wanita berhasil kabur, meninggalkan 2 anaknya di tangan Matsunaga dan Junko. Yang kemudian waktu diteliti, 2 anak ini adalah anak kandung dari Matsunaga dan Junko. Aku pengen banget tahu lebih lanjut tentang cerita ini. Kenapa wanita ini bisa mengasuh 2 anaknya Junko dan Matsunaga. Tapi sayangnya setelah dicari-cari tetap nggak nemu. Kalau kalian ada yang tahu, please tulis di kolom komentar bawah. Oke, lanjut ke cerita. Saat Matsunaga, Junko, dan Tokume lagi nggak punya korban yang mereka sekap, Tokume mencari kesempatan untuk kabur. Waktu itu usianya sudah 17 tahun. Kalian bayangin, selama 9 tahun dia disekap. Dia lebih lama diasuh oleh Matsunaga dan Junko daripada diasuh oleh ayahnya sendiri. Pada tanggal 30 Januari 2002, Tokume melihat kesempatan. Waktu Junko dan Matsunaga meleng, dia melarikan diri. Tapi sayangnya, usaha ini ketahuan. Tokume berhasil dikejar dan waktu dia ditangkap, Tokume mengalami penyiksaan yang luar biasa mengerikan. Tokume disetrum pakai listrik oleh Matsunaga, sedangkan Junko mempreteli satu persatu kuku kaki Tokume. Kalian bayangin gimana sakitnya aku, kayak ya Allah. Hal ini membuat keputusan Tokume untuk melarikan diri semakin bulat. Dia nggak putus asa. Dia tunggu momen yang tepat dan momen itu datang beberapa minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2002. Tokume melarikan diri dari rumah dan langsung lari menuju kantor polisi. Gak ada satupun polisi di Jepang waktu itu yang expect mereka bakal kedatangan orang yang menjabarkan kejahatan yang bahkan mereka nggak tahu terjadi di kota mereka, di negara mereka. Awalnya para polisi nggak percaya dengan cerita Tokume. Tapi waktu mereka selidiki, untung aja mereka selidiki, karena biasanya polisi ini kalau nggak percaya nggak diselidikin dari kasus-kasus sebelumnya. Ya, waktu mereka selidiki, cerita Tokume ini masuk akal. Semua anggota keluarga Junko hilang, para wanita dan anak yang katanya tadi menjadi korban juga hilang. Besok harinya, polisi langsung menangkap Junko dan Matsunaga. Sedangkan kedua anak mereka diasuh oleh lembaga sosial. Nah, di sini juga ada sedikit kebingungan. Ingat kan tadi aku bilang Matsunaga dan Junko punya 2 anak. Nah, 2 anak ini katanya berasal dari si ibu yang melarikan diri. Tapi beberapa informasi bilang 2 anak si ibu tadi sebenarnya beneran anak si ibu. Tapi Junko dan Matsunaga emang punya 2 anak kandung. Jadi sekarang ada 4 anak. Nah, ini aku mohon maaf banget, kurang tahu juga mana yang sebenarnya benar. Tapi ya intinya Matsunaga dan Junko punya 2 anak yang kita nggak ketahui gimana hidup mereka sejak awal. Kan masih kecil juga ya. Di pengadilan, Matsunaga dijatuhi hukuman mati, sedangkan Junko dijatuhi hukuman seumur hidup. Tokume tidak dijatuhi hukuman apapun, karena dia melakukan hal ini atas dasar dipaksa. Dan kalau bukan atas laporan Tokume, kasus ini nggak bakal terungkap, dan bahkan mungkin kita nggak tahu kalau kasus ini ada. Menurut kabar terakhir, Tokume sudah berhasil menjalankan hidupnya dengan baik. Dia bisa move on, dan untungnya bisa mencari kebahagiaan. Sedangkan nasib kedua anak Matsunaga dan Junko, kita nggak ada yang tahu. Dan ini adalah salah satu kejahatan paling kelam, plot twist, nggak masuk akal yang pernah terjadi di Jepang. Sampai di sini dulu ceritaku kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Dan juga jangan lupa untuk mendoakan Palestina. I'll see you guys very soon in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.